Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Muatan pelajaran IPA. Eits, jangan lupa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku semua, kalian sudah belajar PAI tentang surat At-Tin. Kita akan coba lihat ayat keempat yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah, betapa bahagianya kita sebagai manusia diciptakan dalam bentuk yang sangat baik. Maka hari ini kita akan mencoba mentadaburi, memahami sebaik apa yang Allah ciptakan kepada kita. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tulang manusia sebagai alat gerak manusia. Apa sih fungsi tulang? Yang pertama, untuk menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat adalah sebagai tempat untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang sangat penting. Contohnya adalah otak. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih contohnya adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa contohnya adalah tulang paha dan lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Contoh tulang rawan adalah daun telinga. Pada tulang keras contohnya adalah tulang tengkorak. Nah, kita sekarang bisa lihat bagian-bagian tulang manusia. Subhanallah, kita itu terdiri dari beberapa bagian tulang. Bagian-bagian ruas tulang ini kemudian kalau kita jadikan kelompok menjadi 3 kelompok bagian tulang. Yang pertama adalah tulang kepala. Contohnya adalah tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang pelipis, tulang pipi. Kalau pada tulang badan, banyak sekali tulang yang ada di badan kita. Ada tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul. Tulang anggota gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu terdiri dari lengan. Yang banyak sekali tulang-tulang yang ada, ya salah satunya adalah tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian tulang anggota gerak bawah adalah kaki, contohnya adalah tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, maupun tulang pergelangan kaki. Tulang-tulang kita ini sebenarnya terpisah satu dengan yang lainnya. Maka tulang itu disatukan oleh otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia, sementara tulang merupakan alat gerak pasif. Otot terdapat di hampir seluruh bagian tubuh manusia. Karena tadi fungsinya adalah melekatnya otot. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk mendapat gerakan tulang. Otot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot polos, kemudian otot lurik, dan otot jantung. Pada otot polos itu ada di mana? Otot polos itu ada di dalam tubuh kita. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar.
Jadi dia bekerja tanpa pengaruh otak. Otot polos dibentuk oleh sel yang berbentuk gelondong. Ciri-cirinya adalah berbentuk gelondong, terletak pada organ dalam kita. Ya. Pada organ dalam kita ini, kemudian memiliki satu sel, gerakannya lambat, tidak diperintah oleh otak. Sementara pada otot teluri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak dan bekerja di bawah kesadaran. Kenapa dinamakan otot teluri? Mungkin ada yang tahu? Ya, semoga kalian sudah membaca buku tema ya. Dinamakan otot teluri karena ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Ciri-cirinya adalah berbentuk silinder, gelap dan terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Gerakannya cepat, memiliki banyak sel atau multisel. Sementara pada otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Subhanallah, kasihan sekali jantung kita ya. Berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dia bekerja di bawah kesadaran. Otot jantung ini adalah perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Setelah kita berbicara tentang tulang, kemudian otot yang menempel kepada tulang, itu kita sekarang akan melangkah atau memahami tentang sendi pada tulang. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Kita akan lihat bermacam-macam sendi. Sendi putar yang dapat digerakkan memutar, kemudian sendi peluru. Ini dapat bergerak ke semua arah. Sendi engsel dapat digerakkan ke satu arah. Kemudian kita lihat sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, sendi geser hanya dapat bergeser. Ini contoh-contoh pada tulang yang dihubungkan dengan sendi-sendi tersebut. Kemudian otot juga memiliki macam-macam gerakan. Berikut adalah macam-macam gerakan otot pada manusia, yaitu gerak menekuk dan meluruskan, gerak menurun dan menekan ke bawah, ataupun gerak menaikkan. Subhanallah, semua Allah ciptakan adalah milik kita, dan mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga tulang maupun sendi yang kita miliki. Demikian mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Untuk tugas, silahkan kalian bisa lihat, kerjakan dalam buku tugas yang sudah disediakan, yang kemarin sudah kalian terima. Nama tulang lengan yang harus kalian kerjakan adalah untuk apa fungsinya. Insya Allah kalian akan belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu bahagia.